Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Dan di video kali ini gue mau ngebahas ini nih, Nintendo Switch V2. Karena sekarang pas lagi masa-masanya karantina ini, ingat ya, karantina ini bukan liburan. Bahasa kasarnya adalah kita menjadi tahanan kota. Kenapa gue membeli Nintendo Switch V2 ini? Sebenarnya lebih kayak gitu sih, bukan lebih ke review-review. Karena kalau review yang beneran nge-review Nintendo Switch itu kayaknya udah banyak banget, karena ini bukan produk yang baru-baru banget. Tapi kali ini lagi marak-maraknya nih untuk Nintendo Switch itu banyak banget dibeli. Mau itu Nintendo Switch V2 yang kayak gini, yang kayak gua gini, atau Nintendo Switch Lite. Kemarin juga Putu Reza gua lihat bikin juga tuh reviewnya untuk Nintendo Switch Lite. Kira-kira pas lagi masa-masa sekarang sebenarnya worth it atau enggak sih untuk dibeli, karena harga Nintendo Switch sendiri itu lagi naik-naiknya. Ini gua kasih tahu di awal aja nih ya untuk harganya. Ini gue kemarin, ini gue udah pakai sekitar, ada nggak sih semingguan? Ada ya, sekitar semingguan ini gue pakai. Waktu gue beli itu harganya udah mulai naik. Jadi waktu gue beli harganya 5,9 juta nih gue beli. Sekarang kalau lu cek di e-commerce, itu yang barunya ada yang jual 6, sekian juta. Bahkan gue cek ada yang 7,5 juta. Jadi ini harganya juga udah harga timbunan-timbunan kayak masker. Bahkan ada yang 8 juta itu plus satu game paling kayak gitu-gitu. Jadi udah mulai harganya cukup gila. Jadi gue termasuk orang yang cukup beruntung karena mendapatkan Nintendo Switch masih di bawah 6 juta harga Nintendo Switch V2-nya. Nah, Nintendo Switch V2 ini sebenarnya memang adalah versi refresh kalau gue baca-baca dari Nintendo Switch generasi pertama. Bedanya apa yang V2 ini? Yang V2 ini sebenarnya nggak ada bedanya sama sekali. Bedanya cuma di spesifikasinya aja. Dimana untuk yang V2 ini dia itu udah pakai Nvidia Tegra yang kalau nggak salah dia udah 16 nano, jadi dia punya daya tahan baterai yang lebih panjang, 4,5 sampai dengan 9 jam tergantung game yang kalian mainkan. Nah, gue dengan harga 5,9 juta tuh gue dapat apa aja sih selain konsolnya ini? Selain konsolnya tentu dapat stick, dapat ini maksudnya docking stick ya, terus docking untuk ke monitor. Bedanya lagi sama yang Lite itu harganya awal-awal masih di 3 juta, sekarang udah di 4 juta lebih, hampir 5 juta juga bahkan untuk yang Lite. Yang Lite itu setahu gua, selain dia nggak bisa dicopot ininya, joysticknya, seingat gua dia nggak bisa langsung pakai docking begini ya, mungkin bisa aja, seingat gua nggak bisa malah untuk pakai docking. Kenapa gua lebih milih yang V2 dibandingkan yang Lite? Itu karena biar bisa main yang namanya One to Switch buat olahraga di rumah aja. Karena gue jarang banget yang namanya gerak-gerak, makanya pas gue beli Nintendo Switch ini, gue langsung beli beberapa game, dan salah satunya yang awal-awal gue beli itu adalah One to Switch yang memang udah wajib banget. Sementara kalau gue pakainya yang Lite, gue nggak bisa memanfaatkan game One to Switch ini. Yang gue seneng dari Nintendo Switch ini, kalau misalkan kita bicara secara technical dikit, adalah soal urusan docking-dockingannya nih. Karena gue pikir awalnya itu bagian dockingnya dia bener-bener USB Type-C yang masuk bener-bener ke dalam, tapi dia sebenarnya lebih memanfaatkan dua lubang yang ada di sini, jadi semacam kayak sensorik gitu. Terus di Type-C-nya juga sebenarnya ada sih bagian masuk sedikit, tapi nggak bener-bener yang nancep gitu. Jadi kalau misalkan kita masukin ke dockingnya, itu dia nggak berasa kayak lu nyolokin port USB Type-C gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Karena kalau misalkan dicabut pun nggak keras gitu, cabut ya cabut aja. Hebatnya lagi, ini kan udah bisa untuk output display ya, untuk ke monitor. Jadi pas kita masukin kayak begini, dia nggak terlalu lama sih ke ininya, ke monitornya. Ini lu bisa lihat sendiri di sini. Nanti dia bakalan langsung connect gitu, nggak pakai bibu lagi. Mana nih, Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan kita mainin Switch-nya langsung pakai konsolnya, itu resolusi yang kita mainin ada di 720p. Dan salutnya lagi adalah beberapa game AAA yang ada di PC, termasuk The Witcher 3, itu ada di Nintendo Switch. Jadi lu bayangin aja, lu dengan konsol sekecil ini lu bisa mainin The Witcher 3. Yang padahal di PC aja itu lumayan berat banget untuk The Witcher 3. Lumayan bisa mainin The Witcher 3 720p. Sementara kalau lu colokin ke monitor begini, dia bakalan jalan resolusinya di Full HD. Tapi nggak semua game bakalan jalan di resolusi Full HD kalau misalkan kalian colokin ke monitor. Jadi untuk game-game AAA mungkin masih tetap jalan di 720p, atau mungkin kayak semacam The Witcher mungkin lebih turun lagi kali ya. Tapi kayaknya kalau ke monitor masih 720p sih seharusnya. Nah, untuk game pertama yang gua beli itu
Gua di sini sebenarnya beli 2 game fisik. Sebenarnya gue juga salah satu alasannya kenapa gue beli Switch ini memang pastinya karena Animal Crossing. Tapi saat itu Animal Crossing fisiknya udah habis ya, dan game yang gue incer ini ada 2, ada Let's Go Pikachu, Pokemon Let's Go Pikachu, sama Super Dragon Ball Heroes. Ini gue belum mainin sama sekali sih, karena ini game gacha. Gue takutnya nanti ketagihan sama gacha-gachaannya, jadi gue masih tahan-tahan untuk mainin ini. Ini gue dapetin masih di harga 600.000 gamenya, yang Super Dragon Ball Heroes ini masih ada di 500 ribuan. Dan gue waktu itu beli Animal Crossing, itu digital. Beli Animal Crossingnya. Gue beli itu digital masih di harga 818.000, itu untuk region Australia. Kalau lu pakai region US yang digital, itu udah kena hampir 1 juta rupiah. Bahkan untuk harga Animal Crossing sendiri, karena gamenya lagi nge-hype banget sekarang-sekarang, itu ada yang jual fisiknya 1,2 juta, bahkan 1,6 juta pun ada yang jual Animal Crossing, gara-gara saking larisnya sekarang-sekarang ini. Dan kalau misalkan lu tanya lagi, kenapa gue lebih memilih Switch? Bang, kenapa sih nggak belinya jatuh lagi? Bang, kenapa sih nggak pilihnya PS4 atau PS4 Pro? Kayak gitu. Karena menurut gue, kalau misalkan belinya itu PS atau Xbox, itu gue nggak mendapatkan experience lebih. Maksudnya gimana bang? Maksudnya kalau misalkan gue belinya PS, itu gamenya nggak terlalu beda jauh sama yang ada di PC. Meskipun ada game-game eksklusif yang gue senengin. Misalkan kayak di PS itu gue paling senang sama yang namanya Gran Turismo. Yang dimana Gran Turismo gue nggak bisa dapetin di PC. Tapi experience-nya begitu-begitu aja. Gue nggak bisa main game yang benar-benar sensorik kayak One to Switch, atau main kayak Pokemon Let's Go Pikachu yang gue bisa ngasih makannya itu langsung gitu, kayak seolah-olah dari tangan gue gitu. Terus gue bisa ngerasain sensasi game yang kayak Animal Crossing, dimana ini menurut gue adalah game yang seperti The Sims iya, seperti Harvest Moon iya, dan online bisa interaksi sama teman-teman kita. Yang dimana sekarang kita lagi social distancing, lagi physical distancing, kita masih tetap bisa kumpul-kumpul sama teman-teman kita gitu. Jadi sosialnya dapat. Terus sensasi main The Sims-nya iya, karena bisa dekorasi-dekorasi rumah, bisa kerja segala macem. Terus kita bisa mancing, ternak, nanem modelan kayak Harvest Moon. Jadi itu yang gue nggak bisa dapetin di konsol-konsol lain kurang lebih. Ditambah lagi, gue juga kalau misalkan lagi bener-bener gabut di kasur gitu, lagi rebahan-rebahan, gue masih tetap bisa mainin. Dan kalaupun gue lagi mau mainin di monitor, gue tinggal colokin ke controllernya jadi joystick seperti ini gitu, lalu dicolokin ke dockingnya pakai HDMI. Dan ini juga sebenarnya bisa pakai mouse nggak bisa, tapi bisa dicolokin keyboard juga. Jadi kalau misalkan ngetiknya agak susah, kalau misalkan pakai pakai konsolnya gitu, pakai touchscreen-nya, lu bisa colokin keyboard, entah itu keyboard wireless Bluetooth, atau kalau pakai docking lu bisa pakai keyboard USB juga. Jadi kalau memang lu agak susah ngetiknya di touchscreen-nya, lu bisa pakai keyboard. Itu sih kelebihan-kelebihan dari Nintendo Switch ini. Dan yang gue salut dari Nintendo Switch adalah soal ya optimization di softwarenya. Karena dengan spek yang nggak terlalu tinggi, bisa jalanin game-game AAA yang memang masih yahut-yahut lah bisa dibilang. Oke, gue rasa kayak gitu sih kalau misalnya gue ngomongin controllernya sendiri. Ini controller sebenarnya kalau dibilang bahannya gimana, build quality-nya gimana, sebenarnya build quality-nya ini biasa aja ya. Apalagi dockingnya ini, karena plastiknya kerasa kayak plastik murah sebenarnya. Dan untuk analognya sendiri, analognya gue bisa bilang ini lebih enak daripada controller Xbox gue yang mereknya juga nggak jelas merek apaan itu. Tapi kalau pencetan-pencetannya sih sama analognya memang kerasa lah bagusnya kayak gimana. Cuman plastik-plastiknya aja nih yang menurut gua kurang banget. Gua game masih sedikit yang gua punya, karena gua cuman punya 1, 2, 3, 4, 5. Gua baru punya 5 game aja gitu. Jadi masih banyak game yang gua incer sebenarnya. Cuman karena budget, balik lagi ke budget ya, duitnya nggak bisa gua sebar-sebarin buat beli game terus. Makanya gua masih bersabar untuk nambahin game lagi. Karena masih banyak game yang gua incer seperti Mario Odyssey kayak gitu. Zelda juga gue belum punya, kayak gitu-gitu. Itu masih jadi list incaran gue. Kira-kira total budgetnya jadinya berapa bang? Total budgetnya kalau untuk Switch-nya sendiri 5,9 juta ya tadi. Terus game ini 1,1 juta, jadi berapa tuh? 7 juta. Terus gue beli One to Switch itu 800.000.
Sama Animal Crossing 800.000, 1,6 juta, berarti gue menghabiskan sekitar 8,6 juta rupiah untuk 5 game dan juga satu Nintendo Switch. Tapi kalau kalian ngecek sekarang itu harga konsolnya doang udah banyak yang jual di angka 7 jutaan. Jadi gue masih cukup beruntung lah. Dan balik lagi, bang, kenapa lu nggak beli dari kemarin-kemarin? Kenapa lu nggak beli Switch-nya pas harganya lagi murah? Ya karena kemarin gue belum pengen punya. Gitu aja sih alasannya. Dan gue sekarang lagi kepengen banget punya hiburan di rumah selain PC gitu. Karena gue mulai bosan juga nih gak ada hiburan lain selain PC. Karena gue mau cari rekreasi keluar pun sekarang di tempat di luar banyak yang tutup dan kita juga memang lagi disarankan untuk di rumah aja. Makanya gue cari experience lebihnya, meluangkan waktunya sekarang kalau lagi gabut-gabut Animal Crossing. Tapi kalau kalian nggak sanggup beli Animal Crossing dan kalian masih mau betah-betah di PC, kalian mau mancing-mancing juga, beli Dragon Ball Z Kakarot, itu bisa mancing juga kok. Bedanya nggak bisa apa ya? Nggak bisa sosial sama orang aja sih. Oke, gua rasa segitulah sharing-sharing gua soal Nintendo Switch, karena memang ada beberapa request juga katanya bikin dong bang videonya soal Nintendo Switch. Gua nggak ngerti-ngerti banget kalau bahas konsol, makanya sorry kalau misalkan bahasannya agak berantakan. Dan ya memang begitu aja yang gua rasain selama semingguan ini bermain Nintendo Switch. Kayak gitu kurang lebih. Komen di bawah kira-kira menurut kalian gimana. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika video ini menarik buat kalian, follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gua Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.